Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Bagi saya, mengutuk tindakan kekerasan fisik tidak boleh ada embel-embel di belakangnya. Saya melihat respon di media sosial terkait kekerasan yang dialami oleh Ade Armando, Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua, ketika menyampaikan keprihatinan dan kutukan terhadap tindakan kekerasan atas Ade Armando masih menggunakan anasir victimizing the victim, artinya mengorbankan korban. Narasi yang berkembang di sosial media, kutukan tindakan kekerasan yang menimpa pada diri Ade Armando masih disertai dengan ungkapan misalnya, mengapa dia, maksudnya Ade Armando, berada di wilayah musuh atau kandang harimau. Tindakan kekerasan itu merupakan balasan atas tulisan-tulisan dan pernyataan-pernyataan Ade Armando selama ini di publik yang mereka nilai kontroversial dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini saya ingin berpendapat bahwa kekerasan fisik adalah kekerasan fisik. Itu saja, titik. Dan jika Anda mengutuk, kutuklah. Tidak ada kondisional atau syarat apapun untuk mentolerir sebuah tindakan kekerasan. Menambahkan embel-embel ini dan itu misalnya seharusnya dia tidak datang ke arena demo atau dia, Ade Armando, harusnya menjauhi lokasi itu justru mengurangi kadar dan kualitas kutukan pada kekerasan fisik. Dalam hal ini saya tidak berbicara pada mereka yang jelas-jelas merasa senang, merasa terbalaskan cita-cita mereka, merasa bahagia pada apa yang dialami oleh Ade Armando, karena posisi mereka sudah nyata jelas. Di sini saya merasa bahwa mengutuk kekerasan dalam tambahan ini dan itu, atau saya sebut saja kondisional, itu menunjukkan ambiguitas soal pemaknaan kekerasan. Atau jika boleh saya menyebutnya sebagai pemakluman pada kekerasan secara halus. Setiap orang dijamin kebebasannya untuk mengeluarkan pendapat tentang apapun di depan publik dan bahkan tidak hanya pendapat, namun boleh melakukan kritik. Itu dijamin sebagai bagian dari kebebasan universal atau bagian dari asasi manusia itu sendiri. Di era kebebasan modern, ada semacam wisdom yang disepakati jika kebebasan berpendapat yang melahirkan perbedaan berpendapat itu tidak bisa dibalas dengan kekerasan fisik. Lalu ada yang berpendapat, bagaimana jika orang berpendapat bahwa pendapat seseorang itu dinilai oleh orang lain sebagai bentuk kekerasan verbal atau kekerasan dalam bentuk ucapan? Itu tetap tidak bisa dibalas dengan kekerasan fisik pada mereka. Hate speech saja, ujaran kebencian, itu jelas tidak boleh dibalas dengan mengeroyok pada pelaku yang mengeluarkan ujaran kebencian tersebut. Biarkan hukum atau pengadilan yang mengadilinya. Baru-baru ini misalnya ada tragedi yang terkait dengan kekerasan fisik pada acara penganugerahan Oscar. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh peraih Oscar Will Smith pada Chris Rock. Will Smith menampar Chris Rock yang tersinggung karena Chris Rock, seorang komika, dianggap mengkapitalisasi rambut gundul istri Smith yang sedang sakit. Will Smith tersinggung dan menampar Chris Rock. Bagi kalangan yang tidak mengetahui wisdom bahwa kekerasan fisik apapun bentuknya harus dikecam, akan mengatakan jika Will Smith menampar Chris Rock karena Chris Rock menyinggung Jada Pinkett Smith, istri Will Smith. Sebagian orang menganggap hal itu sebagai wajar apabila Smith melakukan tindak kekerasan pada Chris Rock. Namun ternyata tindakan kekerasan adalah tindakan kekerasan itu sendiri. Tidak ada excuse lain untuk memakluminya. Buktinya, Will Smith mendapat hukuman selama 10 tahun untuk tidak datang ke acara penganugerahan Oscar. Selain itu, Will Smith akan tetap menjalani proses hukum atas tindakannya pada Chris Rock. Ilustrasi lain yang ingin saya kemukakan di sini berkaitan dengan mengutuk kekerasan fisik dengan embel-embel adalah soal kekerasan pada perempuan. Ketika kita mendengar perempuan diperkosa, banyak kalangan yang menyatakan prihatin dan mengutuk tindakan kekerasan tersebut.
namun cara mengutuknya masih pakai embel-embel. Masih mengandung unsur yang saya sebut dengan victimizing the victim. Narasi umum soal ambiguitas para pengecam kekerasan dengan embel-embel misalnya bisa dilihat pada tindakan mengecam perkosaan pada perempuan pada satu sisi, namun pada sisi yang lainnya ada logika yang beroperasi bahwa agar kekerasan dan perkosaan pada perempuan itu tidak terjadi, maka perempuan harus menutup auratnya dan tidak boleh tampil seronok di depan publik. Ini adalah cara pengungkapan keprihatinan atau kutukan pada kekerasan yang mengorbankan korban. Kalangan yang suka menggunakan embel-embel ini biasanya mengatakan akar masalah kekerasan pada perempuan sebenarnya bukan pada pelaku kekerasan, namun pada perempuannya itu sendiri. Kalangan ini menjustifikasinya dengan teori kasualitas. Karena perempuan tidak menutupi auratnya, maka itu bisa mengundang kejahatan dan kekerasan dari laki-laki. Jika mereka tidak mau menjadi korban kekerasan atau perkosaan dan sebagainya, maka mereka harus menjaga aurat, tutup aurat mereka. Jelas ini logika yang salah. Kenapa yang disalahkan perempuannya dan bukan pelaku pemerkosaan atau tindakan kekerasan pada perempuan itu? Bukankah dalam diri perempuan ada kebebasan untuk berpakaian sesuai dengan keinginan mereka? Saya melihat logika semacam ini sebagian dipakai untuk melihat kasus kekerasan yang ditimpa oleh Ade Armando. Mereka tidak fokus pada pelaku kejahatan kekerasannya, namun pada embel-embel lainnya di belakangnya. Bahkan bagi mereka ada kecenderungan menyalahkan korban atau Ade Armando tadi. Bukankah Ade Armando secara pribadi memiliki hak untuk hadir dan mengikuti demonstrasi, apalagi demonstrasi itu menyuarakan penolakan Presiden 3 periode, sebagaimana yang selama ini Ade Armando terus gencarkan. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain karena alasan beda keyakinan itu jelas-jelas tidak diperbolehkan, apalagi pada sesama agama oleh semua agama. Karena itu di dalam Islam misalnya orang membunuh orang lain dengan alasan orang lain itu memiliki agama yang berbeda, itu termasuk dari bagian dosa besar. Saya memiliki pendapat jika anggapan dan analisis yang menyatakan bahwa Ade Armando itu salah datang ke acara demonstrasi itu adalah anggapan dan analisis yang tidak tepat. Bahkan dari kacamata hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, anggapan dan analisis seperti itu merupakan bagian dari pemakluman pada tindakan kekerasan yang terselubung. Dalam memahami kekerasan fisik, unsur kausalitas harus dihilangkan, seperti misalnya ungkapan di sana ada asap pasti ada api. Cara ini jelas tidak benar dalam memahami kekerasan fisik. Tindakan kekerasan fisik tidak boleh terjadi pada siapapun dengan alasan apapun. Siapapun yang mendapat tindakan kekerasan fisik harus mendapatkan pembelaan. Siapapun yang melakukan tindakan kekerasan fisik harus dikecam dan dikutuk karena tindakan yang dilakukannya. Sebagai catatan, melakukan pengutukan atas tindakan kekerasan dengan embel-embel ini dan itu tidak diperlukan. Kutuklah tindakan kekerasan itu dengan tanpa syarat. Kekerasan adalah kekerasan itu sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.